Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat PS Afam dimanapun Anda berada. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Juni 2021. Kami akan mereview tentang proses pembuatan fermentasi pupuk kandang. Jadi begini, sahabat PS Afam. Kemarin kita review tentang proses penanamannya. Sengaja kita nggak kasih pupuknya ditabur di lokasi langsung karena satu, pertimbangannya ada kemungkinan pupuk kandang itu waktu kita ambil dari tempat penampungan di kandang belum 100% matang sempurna, sehingga bisa dimungkinkan pada saat kita tabur di kandang di lahan ada kemungkinan nanti muncul pupuk-pupuk yang mentah itu mengakibatkan jamur. Oleh karena itu sebaiknya berdasarkan pengalaman kami, pupuk kandang ditaburkan setelah terjadi pertumbuhan tunas awal atau mungkin sudah sebulan setelah tumbuh, dengan catatan di lahan sudah kita kasih pupuk dasar. Nah, ini proses pembuatannya. Kita hamparkan pupuk kandang baik yang masih basah maupun yang sudah agak setengah mawur, ditaburkan di tanah dengan ketebalan sekitar 20 cm untuk lapisan pertama ya. Ini kita ambil dari peternakan kita sendiri sehingga kualitas pupuknya relatif bagus karena kita tidak menggunakan pola pakan rumput liar yang mengandung biji-bijian. Ini hampir dipastikan tidak ada biji yang terbawa di kotoran sapi, sehingga potensi munculnya gulma itu sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada, karena pola pakan yang kita terapkan tidak mengandung biji-bijian rumput liar. Nah, setelah nanti kita hampar semua pupuk kandangnya, nanti kita akan lakukan penyemprotan dengan bakteri sama nutrisi untuk bakterinya, yaitu tetes tebu dengan dosis air tertentu. Kita semprot sampai nanti benar-benar merata. Nanti lapisan kedua kita akan kasih sekam sekurang lebih 20 cm, terus nanti pupuk kandang lagi, sekam lagi, dan seterusnya sampai semaksimal mungkin kita mampu seberapa tinggi nanti tumpukan. Setelah itu nanti kita akan tutup pakai terpal supaya benar-benar rapat. Ikuti terus proses berikutnya. Ini proses pembuatan cairan fermentasi terdiri dari tetes tebu. Ini dalam satu drum kita kasih 3 botol tetes tebu, sama nanti bakterinya bisa pakai decomposer atau pakai merek yang lain, bebas. Nanti bakterinya dikasih setengah botol sebenarnya cukup, itu nanti diaduk ini sampai rata. Kalau rekan-rekan kepingin lebih maksimal, 2 hari sebelumnya dipersiapkan dalam drum sebelum diaplikasi, sehingga bakterinya dia lebih efektif untuk bekerja. Karena pada saat dia tersimpan di dalam drum 2 hari, bakteri itu berkembang biak, dia mengkonsumsi tetes tebunya itu, sehingga populasi bakterinya dia lebih tinggi. Nah, kita tunggu sampai selesai persiapannya. Nah, enggak kabeh nang bentuknya. Ya. Ini nanti akan disemprotkan ke atas permukaan kotoran sapinya.
Jadi yang perlu difermentasi itu kotoran sapi ya, bukan komponen yang lain nanti, karena kita akan tutup pakai lapisan kedua pakai sekam. Sekamnya nggak perlu disemprot. Begitu seterusnya nanti sampai tercapai ketinggian tertentu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini pemberian bakteri yang sudah dicampur dengan tetes tebu. Pastikan penyiraman benar-benar merata ke seluruh bagian. Idealnya dicacah idealnya. Jadi sampai bawah di ini kena campur. Ini nanti kalau dicacah kan lebih bagus. Ya, Bud? Jadi seluruh bagian dari lapisan pupuk atau kotoran sapinya nanti harus terkena campuran bakteri sama tetes tebunya, sehingga proses fermentasi bisa benar-benar merata. Langkah selanjutnya ditaburkan dengan dolomit ya. Ini sampai kurang lebih permukaannya seperti ini, rata. Ini mas yang masih kosong-kosong mas. Oke, pinggir-pinggir tuh yang masih ada ini lagi. Nah, aduk lagi pakai cangkul, nggak apa, dikit-dikit aja untuk meratakan. Oke, tujuannya untuk membuat pH-nya itu tercapai, jadi syarat hidupnya bakteri nanti bisa maksimal. Karena kalau terlalu rendah kurang bagus, terlalu tinggi juga kurang bagus. Oke, berikutnya ini nanti sampai benar-benar rata. Setelah pencampuran dolomitnya merata, lapisan pertama kita anggap sudah siap untuk ditutup dengan lapisan berikutnya, yakni menggunakan sekam bakar dengan ketebalan kurang lebih 20 cm juga. Langkah berikutnya setelah dilakukan penaburan dolomit dan diratakan, ini kita kasih lapisan pakai sekam bakar ya. Ini sekam bakarnya yang masih berbentuk arang ya, bukan jadi abu. Sekam bakarnya ini kandungan sekam bakar cukup lumayan bagus, ada asam aminonya, ada silikanya juga, ada karbon jelas tinggi. Itu anunya jangan dibuang situ mas. Oke. Ini tujuannya untuk membuat porosity dari pupuk itu maksimal. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ngerokosnya, nanti membantu di proses penyerapan nutrisi ke dalam oleh akar-akar tanaman. Ini dicampur rata dengan ketebalan 20 cm kurang lebih. Nanti diulangi lagi, ditaburkan lagi di ler, kalau orang Jawa bilang di ler. Pupuk kandang lagi dengan ketebalan seperti yang lapisan pertama. Dikasih dikasih bakteri sama tetes tebunya lagi, diratakan, kasih lagi dolomit, begitu seterusnya sampai ketinggian maksimal yang kita inginkan. Misalnya nanti 1 meter atau kalau bisa 1 meter lebih, enggak apa-apa, dimaksimalkan tingginya supaya nggak makan tempat. Step berikutnya setelah kita lapisi dengan arang sekam, kita ulangi lagi proses seperti awal tadi. Kita tabur pupuk kandang lagi, kotoran sapi maksudnya, dibuat seperti rata, sama persis seperti step pertama, di ler, diratakan, nanti dikasih bakteri, terus diaduk ulang, kasih dolomit, begitu seterusnya sampai
pada ketinggian tertentu semampu dan sesuai dengan keinginan kita. Langkah terakhir setelah sap lapisannya kurang lebih tingginya hampir 80 cm, kita tutup dengan plastik transparan. Bisa pakai terpal, tapi ini untuk menghemat biaya kita pakai plastik transparan. Ketebalan 0,06 mikron aja, ini cukup. Yang penting kedap udara, jangan sampai ada udara yang masuk. Kalau penutupan begitu rapat, insya Allah dalam kurun waktu nanti 2 minggu kita bongkar lagi, udah lembut. Dan seterusnya nanti kita aduk ulang, tutup lagi. Harapan kami 1 bulan sudah benar-benar murni jadi pupuk kompos yang benar-benar matang dan tidak membahayakan untuk tanaman. Demikian sahabat PSA Farm, bagaimana teknis pembuatan pupuk fermentasi sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Ini coba kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Coba buka Mas. Nah, ini bersap-sap kayak kue lapis, nah. Letong, sekam, kotoran sapi sekam gitu dan seterusnya. Nah, setelah itu ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.